Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today, students? Are you fine? Alhamdulillah. All of you are fine. Okay, we will go on chapter 4. It is about procedure text. Sebelum PTS, kita sudah belajar tentang how to make dessert, ya. Chapter 4. Tentang apa? Tentang teks prosedur, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, procedure text itu adalah teks prosedur, ya. Teks prosedur dibagi dua, ya. Sebagaimana tempo hari Ibu udah bagi videonya. Ada teks prosedur yang digunakan untuk resep, ya. Jadi untuk resep, it is about how to make, bagaimana untuk membuat. Sedangkan teks prosedur atau procedure text yang kedua adalah how to use atau how to operate. Ini berkenaan dengan bagaimana menggunakan suatu alatnya. Dan tempo hari Ibu udah ngasih tugas untuk activity 7 about how to make chicken soup. Masuk yang mana ini? Masuk resip atau how to use? Ya, masuk resip. Ya, siapa yang belum mengumpulkan? Please be quick, ya, segera, ya. Okay, now please open your book on page 50. Buka bukunya halaman 50. Activity 11. Kita akan menguji listening kalian, ya. Halaman 50. Got it? Paham? Ketemu? Okay. You are going to listen to a procedure about making a French omelette. Jadi kalian akan mendengarkan sebuah prosedur teks, ya, untuk membuat omelet Prancis, ya, omelet lah, ya. Then answer the questions. Kemudian jawab pertanyaannya. Ibu akan memperdengarkan sebuah rekaman, ya. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Kalian bisa juga menggunakan HP kalian. Nanti kalau tidak jelas bisa diulang-ulang, ya. Kalian dengarkan, kemudian nanti answer the questions, ya. Sebelum kita mendengarkan teksnya, coba kita pahami dulu pertanyaannya, sehingga saat mendengarkan kita akan intens, ya, mau mencari apa sih di teks itu, gitu, ya. Number 1, the following are the ingredients of the recipe. Berikut ini adalah bahan-bahan dari resep untuk membuat French omelet, ya. Except berarti kecuali, berarti yang bukan, ya. Cheese, butter, garlic, water. Nanti kalian dengarkan, ya. Kemudian number 2, the following are the tools. Tools apa? Peralatan we use in the recipe, yang kita gunakan dalam resep. Except, kecuali, ya. Frying pan, apa frying pan? Kalau dalam bahasa kita wajan, ya, wajan, ya. Oven, ya, tablespoon. Kalian pilih nanti. Kemudian what should you do with the butter? Apa yang seharusnya kamu lakukan dengan butter, ya, mentega, ya. Slice it, memotongnya. Grate it, memarutnya. Melt it, melelehkannya. Wash it, mencucinya, ya. Before pouring eggs into the frying pan, sebelum menuangkan telur ke dalam wajan penggorengan, ya, kita seharusnya. Number 5, what are the fillings just the chef suggests using in the omelet, ya. Apa yang disarankan oleh chef, ya, berkenaan dengan, ya, chicken, apa peralatan sayur-sayur yang lain, ya, untuk membuat omelet itu. Apa yang disarankan oleh chef, ya. Nanti ada disebutkan, kalian dengarkan dulu. Okay, ready? Ya. Activity 11. You are going to listen to a procedure about making a French omelette. Then answer the questions. Text 1.
everybody. I'm going to tell you how to make a delicious French omelette. Make sure you prepare 2 eggs, 2 tablespoonfuls of water, a pinch of salt, a dash of pepper, and a teaspoonful of butter. You can prepare 1/3 cup of shredded cheese for filling. Now let's start. First, heat the eggs, water, salt and pepper in a bowl until smooth. Then heat butter in a skillet over medium heat. Pour in egg mixture. Cook until top surface thickens completely. Put filling on one side of the omelette. With a turner, fold omelette in half. Slide the omelette onto a plate. Serve while hot. By the way, you can use baby spinach, sausages, chicken, etc. as filling. Have a go. Oke, sudah? Bisa ditangkap maknanya? Ya, nanti anak-anak bisa mengulang-ulang lagi ya apa yang dikatakan oleh Bapak Chef tadi ya. Now we go on activity 12. Match the words with the pictures. Jodohkan kata-kata berikut dengan gambarnya ya. Di halaman 51 di situ ada beberapa gambar tools atau peralatan untuk masak ya. Nah, namanya apa saja nanti kalian jodohkan ya, bisa kalian cari di kamus atau ibu bimbing ya. Ya. Untuk apron, apa apron? Celemek ya. Kemudian grater, apa? Parutan. Cutting board, talenan. Measuring cup, apa measuring cup? Gelas pengukur ya, gelas takar. Kemudian potato peeler, pengupas kentang. Kemudian ladle itu sendok sayur ya, sendok sayur. Kemudian fish slice adalah ini ini namanya peniris ikan. Jadi seperti sendok penggorengan yang ada lubang-lubangnya. Nah, itu namanya fish slice. Kemudian strainer itu saringan. Whisk, pengocok ya. Nanti bisa kalian jodohkan di situ sambil dihafalkan untuk persiapan PH ya. Oke, sebelum kita akhiri, please repeat after me how to pronounce ya. Bagaimana untuk membacanya? Apron, grater, cutting board, measuring cup, potato peeler, ladle, fish slice, strainer, whisk. Okay, time is up. Thank you students for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.